Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dan saya senang bertemu kalian lagi di pertemuan ke-12 ini dengan topik yang terakhir yaitu Transactional Analysis Theory dengan tokohnya Eric Berne ya. Ini teorinya cukup aplikatif sebenarnya, cukup mengena atau cukup sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kita lihat satu persatu. Ini kata-kata yang dari Berne ya. Nggak tahu saya bacanya Berne atau Bern, tapi dia mengatakan seperti ini: setiap orang mendesain hidupnya sendiri. Kebebasan memberinya kekuatan untuk melaksanakan desainnya dan kekuasaan memberi kebebasan untuk ikut campur dalam desain orang lain. Jadi kalau dari kata-katanya ini terlihat bahwa sebenarnya pemahaman si Eric ini tentang manusia itu adalah free choice ya, dalam arti begini, manusia itu bebas untuk menentukan tingkah lakunya, mendesainnya, dan juga ternyata manusia itu mempengaruhi orang lain. Nah, itu poin penting dari si Eric Berne ya. Oke, kita langsung ke konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya adalah konsep dasar ego state sama transaksi antar pribadi. Ini sebenarnya poin-poin penting dalam teorinya konsep kepribadian dari Eric Berne. Untuk biografinya dibaca sendiri saja ya. Oke. Yang terpenting adalah Berne ini termasuk dalam aliran kelompok humanisme. Bukan di behaviorisme tapi lebih ke humanisme ya, karena ada pilihan bebas untuk menentukan tingkah lakunya. Oke, pernahkah kalian bingung untuk mengekspresikan apa yang sesungguhnya kalian rasakan? Apakah ketika kalian ingin tertawa kalian bingung mengekspresikannya, atau kapan ya saya mengekspresikannya? Apakah tepat ekspresi saya ini dan sebagainya? Apakah pernah kalian seperti itu? Atau malah kalian merasa kayaknya ada sesuatu yang mengatakan bahwa ini nggak boleh aku lakukan, ini nggak boleh aku katakan dan sebagainya. Bingung mengekspresikan kapan tadi ya, sudah mengungkapkan emosi yang autentik, mengungkapkan emosi yang sesuai dengan keadaan atau yang jelas-jelas yang ada di dalam diri kamu. Apakah kesulitan? Kadang-kadang kan kita terbentur gitu, dalam arti begini, dalam situasi tertentu kita kadang tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita tidak senang kadang kita tidak bisa mengungkapkannya. Kalau kita ungkapkan dalam bentuk lain seperti tantrum, kita kadang merengek kalau misalnya tidak dapat dipenuhi keinginan. Bukan mengatakan bahwa saya merasa kecewa, tapi malah lebih ke tantrum, merengek-rengek untuk meminta dipenuhi kebutuhannya. Pernahkah seperti itu? Saya rasa pasti pernah ya. Atau hal lain lagi, misalnya kalian ada suatu kejadian, misalnya kalian tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, kemudian akhirnya kalian marah-marah kepada orang di sekitar kalian, memberikan pelampiasannya kepada orang lain. Nah, padahal kan kamu marahnya pada situasi yang sebelumnya. Jadi misalnya kamu ketinggalan barang di sebuah swalayan ya, di sebuah supermarket. Kemudian kamu baru sadar beberapa jam kemudian. Ketika kamu kembali lagi ke supermarket, kamu menanyai kepada pegawainya, kemudian pegawainya tidak tahu. Nah, ini kan kalau kita lihat, kita telaah, sebenarnya kesalahan ada pada diri sendiri karena lalai menaruh barangnya sendiri, ya kan? Lalai menaruh barang yang sudah dia beli. Dia lupa dia taruh mana. Kemudian yang disalahkan adalah pegawai yang di supermarket. Kemudian ketika kamu kembali ke rumah, kamu menyalahkan orang-orang rumah. Kenapa tidak mengingatkan, kemudian kenapa tidak bantu, padahal ini adalah kesalahan kamu sendiri. Nah, ini problem-problem seperti itu bisa kita jelaskan melalui transactional analysis. Ya. Karena transaksi
analysis ini tidak hanya masalah pribadi dengan pribadi yang lainnya, orang satu dengan orang lainnya, tapi juga pribadi di dalam diri kalian masing-masing. Oke, kita langsung ke konsep dasarnya. Teori dari transactional analysis ini dari Eric Berne ini juga dikenal sebagai, namanya adalah parent adult child theory, dan sering sudah dipakai dalam psikologi, penerapan psikologi saat ini. Jadi sudah masuk ke dalam modern psychology ya. Termasuk muda teori ini karena di tahun 1960 kalau nggak salah, 1960 atau 1950. Transactional analysis ini membantu kita dalam komunikasi dalam pribadi kita sendiri, kemudian komunikasi dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain. Itu poin penting dalam transactional analysis. Oke. Suatu teori praktis tentang kepribadian, semacam filsafah atau falsafah hidup ya. Termasuk juga teknik berkomunikasi yang canggih. Jadi ini banyak juga teori ini dipakai dalam jurusan ilmu komunikasi ya. Dan yang saya katakan di awal, teori ini mudah dimengerti ya, dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Analisis transaksional atau transactional analysis ini tujuannya itu adalah bisa mengenal diri sendiri dan lebih mudah mengenal orang lain, sehingga komunikasinya terjalin dengan baik dan hubungannya akan akhirnya menjadi baik juga. Merupakan teori terapi, jadi sering digunakan sebagai terapi yang sangat populer untuk semua bidang ilmu perilaku. Jadi tadi ilmu komunikasi digunakan, ya kan? Ilmu komunikasi digunakan menggunakan teori ini. Kemudian kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan, ya, entah hubungan dalam pribadimu sendiri atau hubungan antar pribadi, antar orang yang satu dengan orang yang lain. Yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Nanti kita bahas per kategorinya ya. Dan analisis transaksional ini sebenarnya bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi, siapa yang terlibat di dalamnya, dan pesan apa yang dipertukarkan. Oke, ya kan, kalau ada dua orang berarti biasanya ada yang memberikan stimulus, kemudian ada yang merespon. Pasti seperti itu. Nah, kita pahami dulu dua poin ini. Individu mampu memahami keputusan-keputusan pada masa lalu, kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali putusan yang telah pernah diambil. Jadi, sebenarnya manusia itu, individu itu sadar dengan pengalaman masa lalunya. Kenapa dia mengambil keputusan tersebut? Nah, kemudian ketika dihadapi dengan situasi yang kurang lebih sama, apakah individu tersebut melakukan keputusan yang sama seperti masa lalu atau menyesuaikan? Ya, atau menyesuaikan dengan situasi yang saat ini. Jadi sebenarnya manusia itu mempunyai kapasitas untuk memilih dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, bukan karena masa lalu. Jadi bukan hanya sekedar karena masa lalu, oke, baik, berarti karena dulu saya mengambil keputusan ini berarti sekarang ya sudah pakai keputusan itu. Bukan. Kalau menurut Eric ini adalah manusia punya kehendak bebas untuk memilih keputusan seperti apa yang akan diambil ketika persoalan-persoalan itu muncul dalam hidupnya. Nah, ini ada yang disebut dengan ego state. Ego state ini adalah seperti struktur kepribadian dari Eric Berne yang mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada tiga hal poin ya. Jadi ego state sendiri ini menurut Eric ini adalah bagaimana individu melihat kenyataan, mengolah informasi dan melihat dunia dari luar dirinya. Kemudian kenyataan fenomenologis yang dapat diamati melalui pengalaman-pengalaman yang membekas ketika kecil. Jadi ego state ini juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang membekas ketika kecil atau ketika masa lalu. Dan ego state ini juga
berguna untuk melihat, mengolah informasi dan melihat dunia di luar, melihat persoalan yang ada. Ada tiga aspek gitu ya. Ada 3 aspek yang disebut parent, adult, child. Makanya disebut teorinya parent, adult, child theory. Ada orang tua, ada anak, dan ada dewasa. Ini adalah 3 status ego. Jadi sikap dasar ego yang mengacu pada parent. Jadi kita dalam diri kita manusia ini ya, kita sendiri pribadi punya 3 hal ini. Kita punya sikap sebagai orang tua, kita punya sikap sebagai orang dewasa, kita punya sikap sebagai ego anak, sikap anak. Ya. Sikap anak. Ketiga sikap tersebut dimiliki setiap orang. Jadi bukan karena berarti kamu anak-anak berarti kamu pasti hanya punya child. Ego status ego yang anak. Enggak. Kadang kamu pernah melihat kan ada anak-anak kecil yang sikapnya sudah bisa menggunakan logika, rasional dan sebagainya. Nah, itu berarti sudah menunjukkan ada sikap orang dewasa. Ya, ada juga kan ada anak kecil yang sudah nuturin. Jadi ngajarin, kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh gitu. Nah, itu sudah menunjukkan adanya sikap orang tua. Ya. Mudah dipahami sebenarnya. Kalau kamu analisis sebenarnya dalam diri kalian sendiri, dalam tiap individu itu punya 3 hal ini. Pernahkah kalian bersikap seperti orang tua? Pernahkah kalian bersikap seperti orang dewasa? Pernahkah kalian bersikap seperti anak-anak? Nah, ini yang disebut 3 status ego. Oke, ini ringkasan awalnya ya. Kalau orang tua atau parent ini biasanya mengkritik, ya kan? Mendorong, memberi semangat, menerima, memberi rasa aman, mengatur. Nah, itu parent. Kemudian yang adult itu ciri-cirinya bertanggung jawab, rasional, mandiri, objektif, penuh pertimbangan, rasional. Ya, rasionalnya kedobelan ya. Logika yang artinya ya. Kemudian yang anak penurut, patuh, sopan, lucu, bergantung ya, agresif, spontan, kritis. Kemudian emosional ya, ketika kamu begitu banyak menggunakan lebih dominan emosi, lebih menunjukkan bahwa status ego yang anak-anak ini jauh lebih dominan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang dari parent, kasihan ini hilang. Jadi parent ini sebenarnya ini ada gambar banyak ya, ada gambar banyak. Ini individunya, tiap orang di sini, tiap individu itu punya sikap parent, sikap orang tua. Didapat dari mana? Didapat dari ketika mereka dididik, ketika kita dididik oleh orang tua kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita yang lebih dewasa. Itu biasanya gini, kamu tidak boleh begini, caranya begini, tidak boleh lupa yang ini ya, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan curang dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang diberikan oleh orang tua, yang diajarkan oleh orang tua ya. Parent ini adalah sikap orang tua yang diwakili dalam perilaku, dapat terlihat dan terdengar dari tindakan maupun tutur kata atau ucapannya. Didapat dari mana? Didapat dari ketika mereka diasuh oleh orang tua. Ada 2 macam, ada nurturing parent, ada sama critical parent. Nah, kalau nurturing parent itu tindakannya yang tampak itu seperti menasehati, memberikan hiburan, menguatkan perasaan, memberikan pertimbangan, membantu, melindungi, mendorong. Nah, itu yang nurturing. Tapi kalau yang critical parent itu biasanya suka marah, membentuk sesuai dengan polanya dia, yang dia inginkan. Menghukum, berprasangka, melarang, itu disebut critical parent. Oke. Nah ya, kritis ini termasuk salah satu karakter parent ya. Menolong, dari mengasuh, iba, kadang keras kepala. Nah, itu juga dari sikap dari parent gitu ya. Yang mengajarkan tentang agama, tradisi, tata krama, norma. Nah, ini adalah parent.
Jadi ketika kamu bersikap menggunakan agama, menggunakan tata krama, menggunakan norma, itu berarti status egomu yang parent ini juga bekerja begitu. Oke, nah ini kalau secara fisikal, secara tampak, secara perilaku, karakter parent ini yang terlihat adalah marah, tidak sabaran, terlihat dari body language-nya ya. Kemudian ekspresinya juga terlihat, suka nunjuk-nunjuk. Nah kalau ada yang suka marah dengan nunjuk-nunjuk, mungkin karakter parentnya jauh lebih dominan begitu ya. Kemudian gestur atau body language yang mengintimidasi atau yang menunjukkan dominan ya kan. Kemudian yang secara verbal saling mengatakan tidak boleh hanya untuk ini sekali saja, ngejudge gitu ya, kata-kata yang judge, terus kritis, kemudian lebih sifatnya memaksa, biasanya kan orang tua begitu ya. Nah kemudian sekarang kita ngomong ke adult. Adult ini sebenarnya yang paling normal, dalam arti begini, lebih menggunakan logika ya, lebih menggunakan logika, bersikap seperti orang dewasa, mengambil kesimpulan, keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada, suka bertanya, mencari atau menunjukkan fakta, bersifat rasional, tidak emosional, bersifat objektif dan sebagainya. Ini contohnya ya, tidak akan marah, tidak akan mudah marah begitu ya. Kalau kamu mudah marah, nanti jadinya ke karakter yang ke status ego yang satunya, yang ke anak-anak. Kemudian bisa mengatur rencana, logis, rasional, berorientasi pada kenyataan. Kata-kata yang sering terungkap adalah bagaimana, apa, untuk apa, lebih modelnya apa ya, lebih banyak mencari tahu secara logis ya, dan melakukan koreksi pada parent dan child, melakukan koreksi, benar nggak sih kamu tadi bentak-bentak. Nah ini istilahnya adult ini kayak masih ingat punyanya Freud, ego, super ego, sama id ya kan, id, ego, super ego. Nah adult ini bersifat seperti ego, dimana dia menjadi penengah ya, dia yang mengerti situasi, dia yang tahu ini seharusnya seperti apa, harus bersikap seperti apa ya. Secara fisik, secara perilaku yang tampak, orangnya tampak perhatian, interest gitu ya, kemudian to the point kalau ngomong, kemudian tidak mengancam ataupun tidak ada sikap yang terancam gitu ya. Kalau secara verbal ini selalu ada kata-kata seperti ini, kemudian kata-kata yang cenderung lebih rasional. I think, saya berpikir, saya rasa, saya lihat, kemudian secara logika bla 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 gitu ya. Nah kemudian sekarang kita beranjak ke ego state yang berikutnya yang disebut child atau anak. Nah ini ada dua macam, ada natural child sama adapted child. Kalau yang natural child ini yang ditunjukkan dalam sikap ingin tahu, berkhayal, kreatif, memberontak ya kan. Ini natural child. Tapi kalau adapted child itu yang suka mengeluh, tantrum, ngambek, suka pamer, bermanja diri. Nah ini yang child. Mungkin kalian bisa yang suka pamer, yang suka ngeluh, nah ini bisa jadi karakter child yang adapted child ini cukup dominan ya, cukup dominan. Ada perasaan, ada emosi yang jauh lebih dominan begitu ya. Ingin dimanja, ingin disayang, itu termasuk karakter anak. Kemudian secara fisik terlihat seperti ekspresi emosional, kemudian tantrum, kalau shrugging shoulder itu menggerakkan bahunya itu loh, kayak entahlah gitu ya. Suka menggoda, kemudian suka tertawa,
lebih menyenangkan begitu ya, fisikalnya terlihat jelas. Sedangkan secara verbal itu biasanya kalau kita ditanya kamu lagi ngambek gitu ya, ngambek, jawabannya nggak tahu, terserah, nggak peduli aku. Nah itu tanda-tandanya ada karakter dari childnya ya. Nah, ketiga sikap ini seperti rekaman yang selalu diputar-putar bagai piringan hitam dan terus bernyanyi berulang-ulang di saat dikehendaki dan dimungkinkan. Karenanya, maka sering Anda berkata si A sangat dewasa, si B kekanak-kanakan, si C sok tahu, mengajari atau menggurui. Atau begini, kalau kalian pahami begini. Kenapa sih kok kita bisa punya sikap seperti itu? Karena ketika kecil kita sudah dibiasakan tentang itu. Jadi misalnya kamu dibiasakan dengan model kekanak-kanakan, dibiasakan dengan model menggurui, ya kan? Contoh nyata misalnya begini. Kalau ada anak yang ketika masa kecilnya dia dengan merengek saja dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, nanti di dewasanya perilaku itu akan diulang ya. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan merengek lagi ya. Namun menurut Bernie itu bisa diubah, desain itu bisa diubah dengan menyadari sikap-sikap tersebut, dengan meningkatkan si adultnya ini, bahwa pantaskah aku bersikap seperti itu dengan usiaku, misalnya begitu. Nah, karena meskipun kata-kata Bernie di sini rekaman yang selalu diputar bagai piringan hitam, namun itu bisa diubah, ya, bisa diubah sesuai dengan didesain sesuai dengan keadaannya. Menurut Bernie ada 10% itu hanya 10% dari kata-kata, dari makna dari kata-kata itu sendiri ya, yang diucapkan. Kemudian 30% nada dan kata yang diucapkan itu memiliki arti tersendiri, sedangkan 60% itu ekspresi yang lebih dominan. Jadi kalau kita mau mengetahui dia berada di karakter yang mana, lihatlah di facial expression-nya ya. Facial expression atau body language-nya. Ketika dia sudah mulai emosional, kemudian lebih tantrum itu kan kamu bisa lihat kalau orang teriak-teriak, gebrak-gebrak meja, kemudian menghentak-hentakkan kaki. Nah, itu termasuk seperti child ya, ego status ego yang child itu lebih dominan. Oke. Ada 4 cara mengetahui sikap ego yang dimiliki setiap orang. Yang pertama, melihat tingkah laku non-verbal maupun verbal yang digunakan. Jelas ya, kamu lihat verbalnya, non-verbalnya dulu, karena tadi 60% itu adalah non-verbal, facial expression-nya. Kemudian lihat verbalnya, kata-kata apa yang sering diungkapkan. Ya, kemudian pilihan kata apa sih yang diungkapkan. Ya, kemudian lihat ketika verbal dan non-verbal itu muncul berbarengan ya, apakah itu konsisten dengan karakter child atau konsisten dengan karakter adult atau konsisten dengan karakter atau sikap ego parent. Kemudian yang kedua, mengamati bagaimana sikap seseorang ketika bergaul dengan orang lain. Dominasi satu sikap dapat dilihat kalau seseorang sangat menggurui orang lain, maka orang tersebut sangat dikuasai oleh parent dalam hal ini critical parent, karena kita menggurui, bukan kita mendorong ya, bukan kita mengajak gitu ya, tapi kita menggurui, jadi lebih ke critical parent. Contoh lainnya, si A suka mengambek, maka saya salah tulis ya, karena kalau si A suka ngambek ya, berarti si A itu dikuasai oleh sikap anak. Kalau si B suka bertanya-tanya dan mencari fakta atau latar belakang, berarti dia dikuasai sikap dewasa.
Jadi lihat bagaimana dia bergaul dengan orang lain. Lihat bagaimana kamu bergaul dengan orang lain. Amati bagaimana kamu bergaul dengan orang lain. Apakah kamu lebih cenderung menggurui? Nggak bisa, seharusnya kamu kayak gini. Atau ya nggak tahu lah, terserah kamu. Nah, kalau kayak gitu kira-kira sikap yang mana? Nah, oke. Yang ketiga, mengingat kembali keadaan dirinya sewaktu masih kecil. Nah, ini perlu cara bicaranya, gerak-gerik nonverbal, mengikuti cara yang dilakukan ayah dan ibunya yang kalian kenal. Ya. Yang terakhir, mengecek perasaan sendiri. Orang lain, termasuk perasaan setiap orang muncul pada konteks tempat tertentu yang mempengaruhi apakah lebih banyak sikap orang tua, dewasa, ataupun anak-anak sangat menguasai mempengaruhi seseorang. Jadi artinya begini, kamu cek perasaanmu lebih cenderung seperti apa. Kalau pada konteks tertentu kamu cenderungnya adalah emosional, berarti sikap anak-anak jauh lebih mempengaruhi diri kamu. Ya. Oke. Transaksi antar pribadi. Kita ngomongin sekarang transaksi antar pribadi. Ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya transaksi antar pribadi atau keseimbangan ego sebagai sikap yang dimiliki seseorang. Jadi sebenarnya kan 3 sikap tadi itu seharusnya terjadi berbarengan. Tidak boleh salah satu dominan juga, ya. Namun adultnya tetap berperan untuk menyeimbangkannya. Jadi ada 2 hal yang menghambat. Yang pertama, kontaminasi, yang merupakan pengaruh yang kuat dari salah satu sikap atau lebih terhadap seseorang sehingga orang itu berkurang keseimbangannya. Ini yang saya tadi bilang, misalnya salah satu parentnya jauh lebih kuat, memberikan pengaruh yang kuat, itu akan mengurangi keseimbangannya. Kemudian eksklusif, penguasaan salah satu sikap atau lebih terlalu lama pada diri seseorang, misalnya sikap orang tua yang sangat mempengaruhi seseorang dalam satu waktu yang lama, sehingga orang itu terus-menerus memberikan nasihat, melarang perbuatan tertentu, mendorong ataupun menghardik. Jadi terlalu, yang tadi yang kontaminasi sudah mempengaruhi ya, terlalu kuat, sedangkan yang eksklusif ini sudah sangat dominan sehingga sikap yang lain, sikap ego lainnya itu tidak muncul, ya, karena waktu yang cukup lama dia tidak mengubah, tidak mendesain hal tersebut. Ada 3 jenis transaksi antar pribadi. Ada yang pertama transaksi komplementer, yang kedua transaksi silang, yang ketiga transaksi tersembunyi. Terlalu kecil ya ini ya. Kalau kita lihat transaksi komplementer ini merupakan jenis terbaik dalam komunikasi antar pribadi karena terjadi kesamaan makna terhadap pesan yang mereka pertukarkan. Pesan yang satu dilengkapi oleh pesan yang lain meskipun dalam jenis sikap ego yang berbeda. Maksudnya senada. Jadi kalau misalnya yang memberikan pesan adalah menggunakan sikap parent, ya, berarti tanggapannya akan lebih baik misalnya menggunakan sikap anak-anak karena kan patuh. Nah, itu yang disebut transaksi komplementer. Sedangkan transaksi silang itu adalah transaksi di mana pesan yang dikirimkan komunikator tidak mendapatkan respon sewajarnya dari komunikan. Jadi nanti transaksi silang dan transaksi tersembunyi ini yang tidak diharapkan sebenarnya ya. Karena biasanya terjadi kesalahpahaman. Komunikator tidak menghendaki jawaban demikian, sehingga terjadi kesalahpahaman. Kadang-kadang orang beralih ke tema pembicaraan lainnya. Kadang kalau kamu lihat dalam pembicaraan, kalau orang tiba-tiba mengubah tema atau topik, bisa jadi ada jawaban yang tidak dikehendaki oleh si pemberi pesan. Sehingga tidak sesuai, jadi sehingga pembicaraan itu akan beralih atau kamu malah ditinggalkan begitu ya. Kemudian yang transaksi tersembunyi itu
terjadi campuran beberapa sikap di antara komunikator dengan komunikan sehingga salah satu sikap menyembunyikan sikap lainnya. Sikap tersembunyi ini sebenarnya yang ingin mendapatkan respon tetapi ditanggap lain oleh si penerima. Jadi kamu menyembunyikan responmu sehingga orang yang memberikan stimulus tadi itu menangkapnya berbeda. Oke, kita coba kasih contoh ya. Nah, ini yang tadi komplementer atau senada. Ketika kamu memberikan rangsangan sebagai anak-anak, orang tua harus memberikan sebagai lawannya ya, harus memberikan tanggapan, yaitu sebagai sikap orang tua. Ini juga senada. Kalau adult ya harus sama adult. Coba bayangkan adult sama child, apakah ada tanggapan yang sesuai yang diharapkan? Tidak, karena tidak rasional. Biasanya sikap-sikap anak yang itu adalah yang tidak rasional, sehingga kalau kamu bilang sebagai A memberikan rangsangan kemudian tanggapannya adalah C, nah ini berarti tidak bisa, tidak ada komunikasi yang terjalin. Kalau transaksi silang yang seperti ini ya, rangsangan, jadi mengharapkan ini rangsangannya adalah berharap sebagai sikap orang tua ya, memberikan rangsangan berharap untuk anak itu atau individu itu menjawab dengan sikap C, namun yang ditunjukkan adalah A, adult, sehingga tidak bisa diterima oleh si lawan bicaranya karena yang diharapkan adalah sikap yang C, sikap anak ya. Begitu juga dengan begini, kalau dari sikap C, sikap anak-anak, kemudian berharap ada bimbingan dari sikap orang tua, namun yang diberikan adalah A, lebih ke rasional. Dia tidak mau menggurui, tidak mau memaksa gitu ya, sehingga kadang ini respon yang menjadi kesalahpahaman tadi. Ini bahkan hubungannya, kalau penyebabnya saat di parent berarti penanggapannya seharusnya di parent, atau penyebabnya parent penanggapannya harus di sini. Modelnya seperti ini sih, pasti terjadi dalam kehidupan kalian. Kadang kalian bersikap seperti orang tua, tapi tanggapan lawanmu sebagai orang dewasa. Idealnya seperti apa? Idealnya adalah yang seperti ini, transaksi komplementer di mana searah ya. Kedua sikap itu harus searah, bisa memahami pesan yang sama. Kalau misalnya terjadi transaksi tersembunyi, ini juga sering menjadi kesalahpahaman ya, karena kamu tidak mengungkapkan apa yang kamu inginkan sebenarnya. Sedangkan transaksi silang pun, komunikator kan tidak menghendaki jawaban yang dia harapkan, sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, ini juga yang dihindari, karena terputus komunikasinya akhirnya, karena tidak wajar tadi, karena tidak mendapat respon yang sesuai yang diinginkan. Oke, nah kalau kita ngomongin individu sehat, ya berarti 3 hal ini harus seimbang, yang dimana parent sama child itu harus seimbang dan diimbangi oleh adult. Bukan seperti lingkaran lagi ya, tapi adult inilah yang menjadi penyeimbang antara parent dan child. Sikap yang kekanak-kanakan dan sikap yang terlalu menggurui itu harus diseimbangkan oleh adult. Jadi kalau dikatakan individu yang sehat adalah individu yang adultnya jauh lebih dominan. Ada posisi dasar yang disebut dikatakan bahwa komunikasi antar pribadi ini bisa efektif. Ada 4 posisi, yang mana yang satu, I'm okay, you are okay.
Yang kedua, I'm okay, you are not okay. Yang ketiga, I'm not okay, you are okay. Yang keempat, I'm not okay, you are not okay. Kita lihat yang di sini ya. Idealnya yang sehat itu yang di hijau. Kalau aku oke, kamu oke, artinya sepaham. Kita ngomongin hal yang sama dan kita berdua merasakan emosi yang sama. Nah, itu I'm okay, you are okay. Healthy position. Ya, ada happiness di situ. Kemudian kalau I'm not okay, you are okay, itu berarti tanggapannya salah. Ada salah satu yang lebih komunikasinya tidak berjalan dua arah, ya, lebih ke satu arah. Kalau yang ini malah hopeless position, jadi nggak ada titik temu sama sekali, ya. Kalau yang satunya, yang penting aku oke. Jadi orang lain nggak cocok sama saya, ya sudah, ya kan. Nah, ini juga tidak baik. Nah, aplikasinya lebih banyak digunakan untuk psikoterapi seperti yang dikatakan di awal. Jadi tujuannya adalah dalam psikoterapi ini adalah menggunakan sikap adultnya jauh lebih kuat, ya. Oke, nanti dibahas lagi mungkin ya di bagian psikoterapi gitu, untuk lebih jelasnya tentang transaksional analisis. Nah, di psikologi kepribadian kita hanya menjelaskan konsep dasar tentang manusia itu sendiri. Ya, ini proses terapinya sekedar kalian tahu saja bahwa ini tujuannya untuk belajar mengenali ketiga perwakilan ego tadi, mengenali tiga sikap ego yang dimiliki individu. Kemudian mulailah belajar dengan situasi I'm okay, you are okay tadi. Ya, belajar situasi bagaimana membuat itu senada, transaksi antar pribadinya senada. Mengenal juga analisis transaksional, ada role playingnya juga, sehingga nanti individu akan belajar memiliki keputusan baru. Oke, cukup sampai di sini penjelasan tentang transaksional analisis, dan silakan tulis pertanyaan kalian di forum diskusi. Tugasnya untuk pertemuan kali ini adalah membuat alat peraga, ya kan. Alat peraga ini sudah saya soundingkan sudah sejak awal, dan minggu lalu juga sudah saya ulangi, dan sekali lagi saya ingatkan, ketentuan utamanya hanya menggunakan bahasa sendiri, tidak copy paste ya, membuat sendiri, bukan ambil dari internet. Dan poin-poin pentingnya dapat dari mana? Dari teori yang sudah tercantum dalam ini, SAP ataupun yang materi yang sudah saya berikan. Namun ya, alat peraga ini bentuknya terserah kalian. Saya bebaskan, terserah mau modelnya PPT atau mau modelnya seperti feed di Instagram atau model video, monggo silahkan. Jadi bebas saja, yang penting itu adalah tentang teori tersebut supaya bisa dipahami oleh orang lain lebih mudah. Kalau yang saya jelaskan ini kan model kuliah gitu ya, saya menjelaskan lebih detail. Nah, kalau kalian supaya dipahami oleh orang lain, lebih orang awam gitu ya istilahnya, bagaimana memahami tentang teori ini. Nah, setelah kalian buat alat peraganya, silahkan video bagaimana kalian menjelaskan tentang alat peraga tersebut, ya. Supaya apa? Nanti waktu presentasi, zoomnya itu saya hanya menyetel video presentasi kalian. Jadi tidak live, tapi video presentasinya saya putar satu persatu. Begitu. Nah, videonya ini kalian kirimkan ke Bella. Jadi bukan alat peraganya, tapi videonya yang kalian kirimkan. Oke. Kalau misalnya tidak cukup dikirim ke Bella, coba kirim pakai Google Drive ke email pribadi saya. Ya. Kalau ada pertanyaan tentang alat peraga, tanyakan di grup ya, di grup WA. Kalau ada pertanyaan tentang si transaksional analisis teori, tuliskan di forum diskusi. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan pertemuan Zoom langsung dari jam 8 pagi. Nanti saya setel satu persatu video presentasinya, kemudian ada tanya jawab dan penilaian. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.